Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'du. Baik. Kita lanjutkan kajian nahwu, kajian basarah. Kita sampai pada pembahasan al-ismu bin nadhar ila tarkibihi. Isim ditinjau dari tarkib, penyusunannya. Jadi penyusunannya itu ada yang disusun dari selainnya, ada yang tidak disusun dari selainnya. Itu aja. Yang tidak tersusun dari selainnya apa namanya? Jamid. Yang tersusun dari selainnya apa namanya? Mushtaq. Dua aja. Isim mushtaq telah kita masuki pembahasan apa itu isim fa'il. Baik. Isim fa'il dan siyagul mubalaghah. Kita mengajar sedikit. Isim fa'il, apa itu isim fa'il? Pelaku, orang yang melakukan, maka namanya pelaku. Pelaku di sini baik dia memang melakukannya atau tidak. Karena jika seorang mengatakan siapa yang makan nasi, masih bertanya kita siapa yang makan, belum tahu siapa. Maka di situ ada fa'ilnya nanti. Misalnya barang siapa yang pergi ke masjid, nah ini ada pelaku. Tapi belum ada kejadian bepergian, tapi ungkapan seperti ini sudah ada pelakunya. Jadi pelaku maupun dia sudah melakukan atau belum, maka dia tetap dikatakan fa'il. Intinya isim fa'il ya bermakna yang ada makna fa'il, yang ada makna pelaku. Artikannya yang Ada dua pembahasan di sana. Cara menyusunnya, satu, jika fi'ilnya 3 huruf maka ikut wazan. Apa wazannya? Fa'ilun. Mudah ini insyaallah. Qatala qatilun, darasa darisun. Yang kedua, jika 4 huruf ke atas, 4 huruf lebih, 5, 6, maka ini menggunakan kaidah. Apa kaidah pertama? Diambil dari fi'il mudhari'. Lalu huruf mudhara'ahnya yang selalu di depan. Huruf mudhara'ah ini selalu di depan. Ada 4 kemarin. Ta, ya, nun dan hamzah. Itu namanya huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah diganti mim dhammah. Yang ketiga dikasrah huruf sebelum terakhir. Ini cara isim fa'il. Hafalkan. Karena akan serupa pembahasan ini dengan isim maf'ul nanti. Bedanya hanya 3, hanya 1 perbedaannya. Contoh yata'allamu menjadi muta'allim. Tuh, muta'allimun. Muta'allim, orang yang belajar artinya. Yujahidu menjadi mujahidun. Ini seorang jika kuasai kaidah isim fa'il ini, walaupun dia tidak pernah belajar tasrif, insyaallah bisa mengetahui isim fa'il. Karena kalian ini faten. Mau mulai dari 3 huruf ke atas, 4 huruf ke atas. 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Adapun 3 huruf maka wazan fa'il. Baik. Yang kedua istilahnya yang kita pelajari kemarin apa? Termasuk isim mushtaq, siyagul mubalaghah. Siyag, bentuk-bentuk mubalaghah berlebihan. Bentuk-bentuk berlebihan, lafaz-lafaz yang bermakna lebih sangat berarti. Ialah isim fa'il yang menunjukkan arti sangat. Perhatikan isim fa'il, berarti isim fa'il ini. Siyagul mubalaghah isim fa'il, diambil dari isim fa'il. Kita ikut wazan 3 ini. 3 macam silakan dipilih. Dipilih dari 3 wazan ini, fa'al atau fa'il atau fa'ul. Fa'alun contohnya syaddadun, dari isim fi'ilnya apa? Syadid. Kita sedikit perinci pembahasan ini karena memang larinya Mas Peter
Muhammad, mana sepedanya Muhammad? Mana Muhammad? Muhammad di luar ya Ustaz. Ya, belajar dulu. Baik. Baik. Pada wazan fa'al fa'alun, ada alifnya berarti. Fa'alun. Nah, ini contohnya kenapa? Syaddadun. Syaddadun keras artinya. Dari syadidun. Nah, syadidun. Apalagi contohnya? Kadzabun. Nah, dari isim fa'il yang kadzibun. Baik. Apalagi wazannya? Fa'ilun. Fa'ilun contohnya apa? Rahimun. Rahimun sama apa? Baik. Azimun. Baik. Yang ketiga contohnya apa? Wazannya apa? Fa'ulun. Apa contohnya? Ghafurun. Apalagi yang lain? Ghafurun. Baik. Wadudun. Baik. Sekarang kita baik. Ini namanya siyagul mubalaghah. Siyag mubalaghah. Bahasa Arabnya adalah siyagul mubalaghah. Ini lafal-lafal bentuk-bentuk yang bermakna lebih atau bermakna sangat. Itu. Wazannya fa'alun. Contohnya syaddadun. Syaddadun ini sangat keras artinya. Kadzabun sangat banyak bohong, sangat banyak berdusta, berarti pendusta. Ini syaddad ini gitu yang sebagaimana yang saya utarakan pada kajian kemarin. Kalau kita hafal wazan ini seringkali lupa. Ujung-ujungnya lupa kita. Tidak begitu ada faedahnya, tapi lupa kita. Tapi kalau kita hafalkan contohnya bermanfaat sekali. Kenapa kita bahasakan demikian? Karena rahim ini kalau ikut wazan ini boleh enggak? Raham gitu. Allah jarang. Ini lafaz ini sudah di sananya sudah begini, lafaz ini bermakna sangat. Dari kata rahimah. Rahimah yarhamu rahmatan rahimun. Ya. Kalau ini masih ada aslinya, ini aslinya. Syadidun artinya apa? Keras. Ketika dia ingin dibahasakan sangat keras, wazan syaddad, fa'al. Syaddad bahasanya. Kadzabun juga demikian. Aslinya kadzibun, isim fa'il kadzibun. Isim fi'il yang 3 huruf dan 6 wazan, isim fa'ilnya kadzibun. Ikut wazan fa'al ini kadzab. Ini enggak bisa. Dari sana sudah bermakna sejak mubalaghah dia. Itu pada wazan 4 fa'ula yaf'ulu. Jadi kalau nasibnya tuh kayak gini, rahima yarhamu rahmatan rahimun, bukan rahimun. Rahimun. Ada enggak rahimun? Ada ya dalam hadis ar-rahimun yarhamur rahman. Iya. Ya, berarti ada. Ada sifatnya dia masyaallah. Tapi kalau ini azimun. Ya, azimun.
Iya, kalau rahim mungkin ada Rahman Rahim. Ada aslinya sifatnya rahimun ar-rahimun yarhamur rahman. Saya cek dulu hadisnya. Di teks hadisnya ada ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, ya, yarhamu man fis sama yarhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ar-rahimun ikwazan fa'il, masalahnya ada isim fa'ilnya rahimun. Berarti rahim yarhamu rahmatan rahimun rahimun, orang yang merahmati, sama maknanya ini. Cuma ini rahim, rahmat biasa ya. Kalau ini maha rahmat, makanya sifatnya untuk Allah Ta'ala, karena yang maha itu Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan rahimun, orang yang sifat hatinya rahmat, kasih sayang orangnya, maka dirahmati Allah Azza wa Jalla. Makanya kita disuruh penyayang kepada orang yang di muka bumi, maka Allah akan sayang kita yang ada di langit. Tapi azim tidak ada. Tidak ada azimun wal alam. Ya ada langsung begini. Jadi kalau tasnif azuma ya'zumu azamatan azimun itu. Dan ini fi'il yang lazim. Jadi ini susahnya. Bolehkah kita bawa ini wazan ke sini? Seharusnya boleh. Seharusnya wazan itu sebenarnya bebas aja sebenarnya. Cuma di sini tidak bisa. Sama dengan fi'il 3 huruf 6 wazan tidak bisa dicampur baur. Tapi kalau yang 3, 5, 4, 5, 6 huruf bisa dibawa ke bisa dibawa antara satu sama lainnya. Ini ke sini nggak bisa. Allah. Kalaupun boleh secara kaidah, boleh saja. Kan tetapi prakteknya kita tidak dapatkan. Kenapa? Karena ini sudah mengandung makna sangat. Lafaz kata azim dari awal asal kata sudah bermakna sangat azim, sangat besar, sangat agung. Sama ghafurun. Ghafurun ini apa isim fa'ilnya? Ada enggak isim fa'ilnya? Ghafirun, al-ghafir. Ada enggak? Ghafir. Wadudun. Intinya nih kata ini sudah bermakna apa? Sangat. Boleh kita bawa kadzabun ke ini? Kadzubun. Boleh. Ada beberapa boleh, masyaallah. Kadzub boleh dengan wadud. Ghafur, syadidun, syadud. Jadi untuk memastikan ini boleh tidak itu kadang kita tidak mengetahuinya, tidak begitu mencerna, tidak terlalu sadar gitu loh. Tapi kalau hafal kosakatanya aman, gitu. Syaddad, sangat keras. Rahim, maha kasih sayang. Azim, maha agung. Ghafur, maha pengampun. Wadud, sangat penyayang. Jadi enak kita menghafalnya. Tapi yang jelas ini wazannya. Kalau ada kata yang sifatnya sangat, maka kembali kepada 3 wazan ini. Tafa'alun atau fa'ilun, fa'ulun. Pada kaidah asalnya seharusnya ya boleh dibawa kemana-mana aja wazan ini. Asalkan kita ingin makna sangat. Kita masuk ke bagian 3. Sifatul musyabbahah. Sifat musyabbahah. Baik, itu tentang contohnya. Hafalkan satu contohnya insyaallah. Mudah. Siag mubalaghah ini tidak banyak, jadi sedikit aja dalam praktek lazimnya, ismi lazimnya, karena biasanya sifat untuk Allah Ta'ala biasanya pakai siag mubalaghah, sehingga kita bedakan sifat Allah yang Maha Rahman dengan sifat manusia yang Rahman. Sekarang as-sifatul musyabbahah. Sifatul musyabbahatu. Ismul fa'il. Sifat musyabbah ismul fa'il artinya
sifat yang serupa. Sifat yang serupa dengan isim fa'il. Berarti asalnya isim fa'il, maknanya isim fa'il, begitu. Kita baca di sini, sifat musyabbahah adalah hanya isim yang semakna dengan isim fa'il, itu definisinya. Sifat musyabbahah isim yang semakna dengan isim fa'il. Berarti dia hanya serupa dalam satu hal, makna saja. Adapun lafadznya beda. Kalau fa'il ini isim fa'il, lafadznya apa? Fa'ilun. Tuh. Nah, sekarang ini artinya pelaku. Pelaku yang Nah, sekarang sifat musyabbahah ini dia ada dua perincian. Kalau fi'ilnya ikut wazan fa'ila, maka nanti isim fa'ilnya itu af'ala, seperti a'ma misalnya, atau kita ambil misalnya bi fa'lanu, kaslanu, ghadbanu, ja'anu. Ada sifat-sifat yang bermakna isim fa'il. Thayyib. Kasil. Contohnya adalah a'ma misalnya. A'ma atau ahmar. Ahmarul. Ini namanya sifat musyabbahah. Sifat yang serupa dengan isim fa'il dari segi makna saja. Ini dari segi makna. Ada lafadznya, ini lafadznya beda. Kalau isim fa'il lafadznya fa'ilun, fa'ilun. Kalau mereka ini enggak, a'mar, beda sendiri lafadznya. Ahmar. Mereka serupa dalam makna pelaku saja. Sekarang kalau kita katakan genteng merah misalnya. Genteng merah, siapa yang punya sifat merah? Genteng. Gitu. Jadi sifat dia. A'ma juga buta. Jadi tidak pakai bahasa ini misalnya. Kalau kita mau kira-kira isim fi'ilnya miyun misalnya, atau ini ahmar misalnya, miru di bahasa fa'il. Hami gitu. Jadi tidak pakai wazan ini. Tidak. Kenapa tidak? Kenapa dari sananya demikian? Tidak pakai. Sehingga untuk dikatakan dari isim fa'il ini enggak bisa isim fa'il. Lafadznya tidak bisa. Maknanya aja. Sama kayak misalnya kita kalau tasrif sa'uba misalnya, atau sahula. Sahula hulu apa sahula yashalu? Masdarnya suhulatan. Apa setelah masdar? Isim fa'il ya kan? Biasanya kan? Sahlun. Sahlun. Nih. Fi'il madhi, mudhari', masdar, isim fa'il. Kalau fi'il fa'ala yaf'ulu wazannya apa? Fatahatuhu fatihun. Tuh. Ala wazan fa'ilun. Itu wazannya. Ala wazan fa'ilun. Fa'ilun wazannya. Fa'ilun. Sahula yasulu suhulatan sahlun. Nah, ketika di kolom kolom yang nomor 4 1 2 3 4, karena setelah masdar itu biasanya apa? Isim fa'il. Dia lafadznya beda, sahlun. Tidak pakai wazan fa'ilun menjadi sahilun misalnya. Tidak. Dari sananya sudah begitu.
Jadi ini dikatakan dia ada, jadi pada asalnya wazan itu ini aja, mudahnya. Sebagaimana kita bahas fa'il ini wazannya fa'ilun, mudah. Di sana ada beberapa fi'il yang asal 3 huruf, akan tetapi dia tidak ikut wazan ini. Dia menjadi sendiri. Nah, apa namanya itu? Maknanya sama ini pelaku, ini ke pelaku nanti di sini. Maknanya cuma tidak pakai wazan fa'il itu aja. Sehingga terlarang dinamakan fa'il, isim fa'il. Namanya apa? Sifat apa namanya tadi? Sifat musyabahah ya kita. Ya, namanya sifat musyabahah. Dikatakan dia sifat musyabahah karena serupa dari segi makna aja, pelaku. Pelaku. Ada lafaznya beda. Begitu, itu aja. Jadi intinya nanti ada di kolom isim fa'il itu tidak pakai fa'ilun, fatihun, daribun, qari'un, darisun, enggak. Ada yang beda sendiri kayak gini. Sahlun spellnya. Sahula yasulu suhulatan sahlun. Ya, kalau di sini kan fa'ilun kita boleh katakan fa'ilatun, fa'ilatun boleh karena sifat perempuan. Kalau ini enggak boleh nanti sahlun, sahlatun begitu nanti. Ya. Sahlatun. Ya, jadi ini yang susah nanti kalau menghafal 3 huruf yang 6 wazan tersebut. Yang sampaikan bahwasanya 3 huruf fi'il tasrif fi'il yang sangat susah, pertama bagian bab ke-4, 5, 6 itu yang beda isim fa'ilnya. Ya, dia beda sendiri. Ini pembahasannya namanya sifat musyabbahah. Nah, makanya terperinci, jangan diperinci. Kalau memang fi'ilnya ikut wazan ikut wazan fa'ila, maka nanti ikut wazan af'alu atau fa'lanu isim fa'ilnya. Seperti ahmaru, a'ma, kaslanu dari kasala, yaksal, yaksulu, ghadiba yagdibu, ghadiba yagdabu, ghadaban, ghadibun. Ghadibun enggak sifatnya? Ghadibun, ghadbanun. Ada jaw'anu, ini sifat musyabahah. Tapi kalau memang ada isim fa'ilnya ghadibun, maka isim fa'il namanya. Ya. Ghadibun isim fa'il namanya. Tapi kalau tidak memakai isim fa'ilun ghadibun, maka akan bermakna sifat musyabahah nanti. Intinya kapan dia dengan lafaz fa'ilun maka isim fa'il. Kalau enggak maka namanya sifat musyabahah. Itu aja. Jadi ghadibun itu ada isim fa'ilnya. Apa isim fa'ilnya? Ghadibun. Kalau enggak pakai wazan itu maka ghadban. Namanya sifat musyabahah. Ini wazan fa'alan ini adalah sifat yang bermakna sangat juga. Kaslan itu maknanya sangat malas. Ghadban sangat marah. Jaw'an sangat lapar. 2 ya, jika fi'il madinya wazan fa'ula, maka nanti antara fa'ilun atau fa'lun itu isim fa'ilnya yang dinamakan sifat musyabahah. Fa'ilun contohnya kabirun, katsirun. Makanya dalam tasrif kabura yakburu, apa misalnya kabura yakburu kibran misalnya. Apa isim fa'ilnya? Tidak ada isim fa'ilnya. Yang ada sifat musyabahah kabirun. Kabirun. Muhammad yang besar, bahasa Arabnya Muhammadun al-kabiru, begitu. Tidak ada isim fa'ilnya. Memang demikian, ada yang yang enggak. Tergantung, kalau ada isim fa'ilnya maka isim fa'il. Seperti ghadiba itu ada, ghadiba yaghdabu, ghadaban, ghadibun, ada. Silakan dinamakan isim fa'il. Kalau yang lainnya, jadi ghadibun sama ghadban sama maknanya, pelaku. Cuma bedanya ghadibun marah biasa, tapi ghadban sangat marah. Jadi intinya pelaku dua-duanya. Kapan dia tidak mengikuti wazan fa'ilun maka tidak dinamakan isim fa'il, dinamakan sifat musyabahah. Ini memang bermacam-macam. Nah, fi'il yang kayak kabura sama katsura ini tidak ada isim fa'ilnya. Yang ada hanya sifat musyabahahnya. Kabura yakburu
kibran kabirun. Kalau katsirun artinya banyak. Tasrifnya apa? Katsura yaksuru katsratan katsirun. Itu enggak ada katsura yaksuru katsratan katsirun, enggak ada. Tapi ada mungkin lafaz tapi ulama maknanya beda mungkin. Ini banyak maknanya katsirun. B. Fa'lun seperti sahlun. Ini isim fa'il. Tapi tidak boleh dinamakan isim fa'il karena ada wazan fa'il. Itu aja. Tapi maknanya sama, pelaku. Sahlun, sa'bun, ya, makanya tasrifnya sahula yashulu suhulatan sahlun. Tidak ada tasrif sahilun, tidak ada. Artinya mudah. Sahlun artinya mudah. Yang mudah kena sifat ini. Yang sa'bun sekarang sulit artinya, yang sulit. Berarti sa'uba yas'ubu su'ubatan sa'bun. Us'ub misalnya. La tas'ub kalau itu tasrif. Jadi tidak ada sa'uba yas'ubu su'ubatan sa'ibun, enggak ada. Tidak terpakai. Dari sananya, dari tasrifan Arabnya. Jadi kita hanya apakan ini aja. Kalau ingin dikuasai bahasa ini paling tidak hafalkan contohnya aja. Sahlun itu isim fa'il yang namanya sebab musyabbahat tapi tidak dikatakan isim fa'il. Sa'bun juga demikian. Jadi kalau ingin pelajaran susah bahasa Arabnya darsun sa'bun. Kalau pelajaran jalan mudah berarti sabilun sahlun. Begitu, bukan sabilun sahilun, enggak. Sabilun sahlun. Beda kalau Zaidun daribun, Zaidun fatihun, Zaidun qari'un, itu tidak apa-apa. Begitu. Kalau yang ini beberapa fi'il memang tidak memakai wazan fa'il sehingga tidak dikatakan isim fa'il, tapi diberi nama istilah as-sifatul musyabbahah, sifat yang serupa dengan isim fa'il, serupa maknanya, pelaku. Taib ini sekedar pengenalan dan juga penggalian asal usul atau makna sifat musyabbahah. Nomor 4 kita lanjut, isim maf'ul. Nah, ini isim maf'ul beda lagi. Jadi isim fa'il, siyagul mubalaghah, sifat musyabbahah sama, pelaku. Tapi kalau yang ini isim maf'ul, ini objek yang isim maf'ul kita baca yang dikenai pekerjaan. Makanya ngartikan yang di. Kalau yang mengerjakan yang pelaku yang mengerjakan yang Tapi kalau yang dikenai pekerjaan, yang jatuh padanya pekerjaan, ini artikan yang di. Cara menyusunnya sama dengan isim fa'il persis. Tidak ada bedanya kecuali yang terakhir saja. Poin yang satu, jika fi'il 3 huruf maka wazan maf'ul. Kalau isim fa'il. Begitu. Makanya tasrifnya apa? Fataha yaftahu fathan, fatihun, maftuhun. Silakan. Madrusun, maktulun, apalagi masturun, makulun, masrubun. Silakan. Ini memang kebanyakan ikut wazan maf'ul. Ini bisa dikatakan wazan yang umum. Nanti ada beberapa kata yang keluar maka dia dikecualikan. Contoh sini daraba matrubun, dipukul, berarti yang dipukul. Nasara mansurun, yang ditolong. Itu beda artinya. Madrub, Muhammad daribun, Muhammad pemukul. Bisa juga dikasih sifat Muhammad madrubun, Muhammad itu dipukul. Kan begitu. Seluruh bahasa Arabnya maksud Muhammad madrub, Muhammad dipukul. Jadi yang dia ingin bahas dia yang dipukul gitu. Tergantung kita bicaranya apa. Berikutnya adalah nomor 2, yaitu poin yang kedua. Jika 4 huruf ke atas maka membuat isim maf'ul dengan 3 cara, sama dengan isim fa'il. 1, diambil dari fi'il mudhari'nya. Sama ya? Sama. Kedua, huruf mudhari' diganti mim dhammah. Sama enggak? Sama. Ini yang beda yang ketiga. Di fathah huruf sebelum terakhir. Sama dengan isim fa'il, cuma bedanya sebelum terakhir di kasrah di fa'il. Kalau maf'ul di fathah sebelum terakhir. Contoh, yata'allamu menjadi muta'allamun. Jadi tidak lagi artinya muta'allim atau muta'allim yang belajar. Nah sekarang maknanya beda. Muta'allam berarti yang dipelajari.
seperti kitab. Seorang yang belajar akan dipelajari kitab. Muhammad muta'allimun